Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitria. Saya dari SMK Negeri 1 Plaka Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK dari Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan membagikan video pembelajaran PPL pertama saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada April untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, untuk mulai pelajaran hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Edwin, Julia, Sandra, Andika, M. Nopal, Irfan, Ricky, Ali, Ferdi, Rizky, Aldi, Muhammad Soleh, Randy, Reski, Raihan, Ahmad Hasanuddin, Satya, Aditya, Ardi, Trisna, Julia, Artika, Eva, April, Wika, Anelisa, Dwi, kemana si Dwi? Mungkin motornya bocor. Oh, motornya bocor ya. Nasya, ikut bareng sama Dwi. Oh, boncengan sama si Dwi ya. Jessica, sakit apa ada yang tahu? Enggak. Demam mungkin. Demam. Oke, kita doakan ya semoga Jessica ini bisa segera pulih kembali. Kita ikuti pembelajaran kita bersama-sama. Melina, apa? Kemana? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nggak ada yang dekat ya rumahnya. Nggak ada. Baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang KD pembelajaran hari ini. Ya, adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah menganalisis proses pemuaian perubahan suhu zat dan perbedaan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Yang kedua, menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kalor secara radiasi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat mengaitkan konsep perbedaan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui percobaan peserta didik dapat menyelidiki peristiwa perbedaan kalor secara radiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu punya tayangan. Silakan kalian amati video tersebut. Video apa? Apabila ya ketika ya, Waalaikumsalam, silakan masuk. Kenapa terlambat? Motornya bocor. Oke, lain kali sebelum berangkat ke sekolah dicek dulu motornya apakah ada
duduk ya. Ya. Nah di sini ibu punya pertanyaan ya. Pada saat kita membakar sampah ya, apakah yang kita rasakan apabila jarak kita dengan api tadi itu dekat? Oke. Nah, apabila jarak kita dengan api tadi agak dekat, apa yang kita rasakan? Panas, terus? Oke. Apa yang kita rasakan ketika jarak kita itu dengan api lebih jauh? Tidak panas, terus? Dingin. Ada lagi? Sejuk? Tidak berasa apa-apa. Oke, nah, apakah jarak antara api dengan tubuh kita itu mempengaruhi panas dalam tubuh kita? Mempengaruhi? Tidak. Ada yang bilang mempengaruhi, ada yang bilang tidak. Oke, nah nanti kita buktikan dengan percobaan ya. Apakah jawaban kalian tadi benar atau tidak ya? Oke, nah di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi itu adalah proses berpindahnya kalor atau panas tanpa melalui zat perantara atau tanpa melalui mediumnya. Jadi kita langsung terpapar oleh panasnya tadi ya, tanpa melalui zat perantara. Nah, di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama itu suhu benda, yang kedua luas permukaan benda, yang ketiga sifat permukaan benda, yang keempat jenis material. Nah, semakin tinggi suhu suatu benda maka semakin banyak kalor yang dipancarkan. Ya. Begitupun sebaliknya. Nah, semakin besar luas permukaan benda maka semakin banyak kalor yang dipancarkan. Itulah pengaruh dari faktor-faktor pengaruh dari perbedaan kalor secara radiasi. Nah, di sini ada contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nah ketika kita dekat dengan api unggun, maka badan kita itu akan terasa Panas. Itu kenapa? Ada yang tahu? Karena terkena radiasi dari api. Ada yang lain? Kenapa ketika kita dekat dengan api unggun itu badan kita terasa panas? Tadi kawan bilang karena kita terkena radiasi apinya. Ada yang lain? Ada yang lain? Pernah mengikuti kegiatan pramuka? Jangan ke sini. Pernah semua ya. Ketika api unggun sedang berlangsung, nah kalian kan mengitari api unggun itu. Nah yang kalian rasakan tadi adalah Panas. Itu kenapa? Adanya energi panas. Apa? Karena kalor dari api tadi merambat ke tubuh kita. Itulah alasannya kenapa kita merasakan panas ketika dekat dengan api ya. Nah, baiklah di sini untuk menyelidiki peristiwa perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari, kalian di sini ibu harapkan untuk melaksanakan percobaan ya yang berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, minggu kemarin ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk mencari informasi tentang perbedaan kalor secara radiasi ya. Sudah didapat alat dan bahannya yang cocok untuk percobaan hari ini? Sudah dibawa? Oke. Sekarang sebelum melakukan percobaan
Sudah dapat RKPD-nya semua? Silakan lakukan percobaan sesuai dengan perintah dan langkah-langkah di dalam LKPD. Kalau sudah selesai percobaannya, silakan diisi pertanyaan-pertanyaan dalam RKPD tersebut ya. Jadi isinya berdasarkan hasil percobaan tadi ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita presentasi ya, sebelum Ibu mempersilakan kalian untuk presentasi, kita ice breathing dulu supaya otak kita refresh kembali, segar kembali ya. Karena itu lihat kalian sudah ribut sendiri-sendiri. Oke, pusing? Ya. Oh, pusing. Oke. Baiklah, sekarang silakan tegak. Kita ice breathing dulu. Ayo, silakan keluar dari tempat dulu. Pak Guru kan lincah kemana?
Kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana? Segar kembali otaknya? Semangat lagi untuk belajar? Mana semangatnya? Badannya udah semangat. Tadi sudah ada kegiatan ice breaking. Ibu harapkan ketika presentasi nanti kalian semangat ya. Nah, sekarang Ibu persilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kami coba tadi tentang mendekatkan tangan pada lini yang hidup dengan jarak 5 cm, 4 cm, dan 8 cm. Hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil percobaan kami, yakni perpindahan kalor secara radiasi. Sebelum saya menjelaskan percobaan kami tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perpindahan kalor secara radiasi. Di awal tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eka. Di sini perpindahan kalor secara radiasi yakni perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Tadi adalah penjelasan mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kami tadi, yakni percobaan kalor secara radiasi. Alat yang kami butuhkan yakni yang pertama adalah lilin, penggaris, dan korek api. Langkah yang pertama yakni siapkan lilin terlebih dahulu, nyalakan lilinnya. Setelah nyala, baru kita mendekatkan jari kita mulai dari 2 cm hingga ke 8 cm. Di sini, jika tangan kita didekatkan dengan jarak 2 cm, maka tangan akan terasa agak panas. Lain halnya dengan jarak 4 cm, di sini yang kita rasakan yakni akan agak lebih hangat sedikit. Berbeda juga dengan 8 cm. 8 cm ini hangatnya tidak begitu terasa. Jadi perbedaan antara 2 cm, 4 cm, dan 8 cm ini cukup berbeda.
dari percobaan kami tadi dapat disimpulkan bahwa jika jarak kita dekat dengan api, maka kita akan merasakan panas. Sebaliknya, jika kita jauh dari api, maka kita tidak akan merasakan panas. Demikianlah presentasi percobaan kami pada kali ini. Terima kasih. Baiklah, dari penjelasan tadi, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya ingin bertanya. Baiklah, Perkenalkan, saya Mika Triana, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Bisa disebutkan 3 contoh dari perpindahan panas secara radiasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijawab. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab dari saudari Mika. Sebutkan 3 contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama yaitu ketika kita menjemur pakaian di siang hari. Yang kedua, menjemur bahan makanan mentah di siang hari. Yang ketiga, menetaskan telur ayam ataupun telur bebek dengan cahaya lampu. Demikian. Ya, terima kasih. baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang belum tampil bisa dicontoh kelompok 3 tadi, cara presentasi yang baik itu bagaimana, cara menyampaikannya itu seperti apa ya. Jadi kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan soal, ya. Silakan dikerjakan dan diselesaikan ya. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpul. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Silakan Anissa. Jadi kesimpulan pada kegiatan pada hari ini yaitu berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi, jika jarak kita dekat dengan api, maka kita akan merasakan energi panas. Yang lain? Silakan Lika. Dari percobaan tadi saya dapat memberikan contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti menjemur di siang hari. Yang lain? Ada yang lain? Silakan. Jadi berdasarkan percobaan tadi, ternyata jarak yang agak dekat
Jadi jarak mempengaruhi suhu tubuh kita dari api tersebut. Oke, yang lain? Silakan Dwi. Berdasarkan percobaan tadi, saya dapat menyimpulkan yang kita rasakan dari kalor yang merambat dari api lilin ke tubuh kita disebut perpindahan kalor secara radiasi. Oke, ada yang lain? Cukup? Nah, tadi kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini ya, berdasarkan percobaan tadi ya, apabila jarak tubuh kita dengan api itu dekat, maka kita akan merasakan panas. Nah, apabila jarak kita dengan api tadi agak dekat, akan merasakan hangat. Dan apabila jarak kita dengan api itu terlalu jauh, kita akan merasakan tidak merasakan panas ataupun panas. Nah, selain itu, apa tadi? Perbedaan kalor secara radiasi. Jadi itu perbedaan kalor apa? Tanpa melalui zat perantara ya. Dan gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Nah, apakah tujuan pembelajaran tadi itu tercapai? Tercapai. Nah, oke. Karena pembelajaran sudah tercapai dan anak-anak juga sudah paham tentang perpindahan kalor secara radiasi. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, itu adalah termodinamika. Jadi Ibu harapkan kalian untuk belajar di rumah mencari informasi tentang materi termodinamika ya. Nah, jadi ketika minggu depan Ibu masuk, kalian sudah siap untuk belajar tentang materi termodinamika. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ya, silakan siap-siap untuk berdoa. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.